Halo, selamat bergabung lagi di channel Herologi Project. Untuk project kali ini saya akan tunjukkan bagaimana langkah-langkah membuat stud bar untuk mobil ya. Ini jadi untuk stud barnya tipenya 4 titik. Nah, ini sudah jadinya, tapi apa saja yang harus kita lakukan dan bahannya apa aja yang harus disiapkan. Dan di sini saya membuat dari bahan pipa stainless steel dengan ketebalan 1,5 mm. Nah, di sini bisa kita lihat ketebalannya 1,5 mm dengan diameter pipanya ini 1 inci. Jadi ini pipa stainless steel SUS 304 ya. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus membuat lekukan. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar lekukannya ini, pangkal lekukannya adalah 175 mm dan ini saya tandai. Dan untuk lekukannya ini kita menggunakan metode pie cut ya, lobster cut ya. Jadi lobster cut itu dipotong sebagian saja, jadi tidak dipotong sepenuhnya sepanjang ini ya. Ini bisa kita lihat pada gambarnya 175 untuk lekukannya, dengan total lekukannya nanti harus di 155, dan untuk 60 ini adalah tingginya, dan ini adalah gambar bracketnya ya. Ini bisa di screenshot untuk gambarnya ini. Kemudian setelah dipotong lobster cut akan terlihat hasil seperti ini ya. Nah, ini masih saya take las, kemudian harus kita las penuh ya untuk lekukannya, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, tidak saya tunjukkan untuk pengelasannya karena durasi juga ya akan sangat lama. Nah, ini kemudian platnya untuk penutup bagian ujungnya ini adalah plat stainless steel juga dengan ketebalan 5 mm yang sudah diberi tapping M8 ya. Dan ini akan di take las dulu karena ini masih berbentuk kotak ya. Untuk platnya ini akan di take las, kemudian akan kita bentuk lingkaran. Nah, ini setelah di take las, nah baru kita gerinda hingga berbentuk bulat atau lingkaran seperti persis dengan lingkar pada pipanya. Nah, setelah itu ya, setelah kita bentuk seperti ini harus dilas penuh. Nah, ini ya kan akan kita las sebelah sininya semuanya ya. Ini jadi akan dilas semuanya keliling supaya lebih kuat lagi, bukan hanya di take las. Oke, setelah itu kita las penuh dan kemudian kita rapikan ya. Nah, ini ada videonya untuk hasilnya. Ini las-lasannya membiru ya, atau las-lasannya bagus kalau sampai warnanya ini enggak terlalu tinggi untuk ampernya, lasnya. Nah, setelah kita lakukan pengelasan seperti ini harus dirapikan. Nah, ini dirapikan menggunakan batu gerinda, menggunakan gerinda flat disc. Kemudian kita akan las bracketnya di sebelah sini ujung yang lekukannya. Kemudian kita harus menyiapkan potongan sepanjang 29,5 cm atau 295 mm yang kemudian akan kita kasih tempat bracket anting ini ya. Platnya juga 5 mm, stainless steel juga. Kemudian kita juga akan mengulangi untuk ujungnya ini seperti yang yang saya tunjukkan tadi, dilas pada ujungnya, kemudian dibentuk seperti pipanya membulat, kemudian dikasih bracket yang sudah saya sediakan. Jadi bracketnya totalnya itu bracketnya total 2,5 cm, dan dengan panjang pipanya, nah ini ya hasilnya setelah dilas. Nah, dan sudah dirapikan juga. Nah, seperti ini hasilnya. Nanti panjang totalnya itu tadi 29,5 ditambah 2,5 berarti totalnya 32 cm, dan akan kita bentuk seperti pada
bahan yang sudah jadi yang berwarna merah, kan kita bentuk, dipukul hingga penyet, kemudian diberi lubang. Nah, lubangnya itu lubangnya diameternya 8 mili, memanjang ya, memanjang sepanjang 2,5 cm. Nah, akan kita bentuk seperti ini ya. Nah, ini bisa dipahami kan, untuk ujungnya ini harus dipukul ya, dipukul menggunakan palu dan dilubangi menggunakan bor. Nah, ini sudah jadi. Nah, sudah saya gerinda menggunakan gerinda flat disk atau batu gerinda amplas susun. Nah, ini masih kasar, jadi ini harus kita sanding dulu supaya nanti hasilnya sisa-sisa gerinda flap disknya itu bisa hilang sama sekali dan akan terlihat rapi. Nah, ini bentuknya ketika stud baris 4 titiknya sudah jadi. Nah, ini sudah dirapikan menggunakan flap disk, kemudian akan kita lanjut sanding atau amplas bertahap ya. Jadi nanti akan kita amplas menggunakan amplas 400 dan amplas 1000 cc untuk yang terakhirnya. Nah, di sini bisa kita lihat masih kurang rapi kan, ini bekas merapikan yang dari menggunakan gerinda flap disk, semuanya terlihat sedikit kasar, jadi harus kita rapikan lagi menggunakan, nah ini menggunakan amplas yang dilekatkan menggunakan isolasi double tape, kemudian ditempel ke as ya, ke batang as, kemudian ditempeli amplasnya, gridnya 240, 400 dan 1000 cc untuk yang terakhir kalinya. Oke, di sini bisa kita pahami ya untuk caranya. Nah, ini saya menggunakan bor. Kenapa kok menggunakan bor tangan, tidak menggunakan flap disk atau gerinda flap disk? Karena menggunakan gerinda itu mesinnya RPM-nya terlalu tinggi, yaitu 6000 RPM. Akan tetapi menggunakan bor tangan ini RPM-nya cuman 1500 sampai 3000. Jadi RPM tertingginya itu 3000 RPM ya. Untuk jenis bor seperti ini 3000 RPM. Ini bisa lebih halus karena putarannya tidak terlalu tinggi. Nah, ini kita rapikan semuanya, bidangnya yang sudah dirapikan menggunakan flap disk, kita ulangi lagi menggunakan sanding atau amplas grid 240. Nah, ini masih menggunakan 240 cc. Kemudian setelah selesai di 240 cc untuk amplasnya, kita akan mengganti menggunakan amplas 400 cc, kemudian dilanjut menggunakan amplas 1000 cc. Nah, ini bisa kita lihat perbandingannya. Yang bawah adalah sebelum di sanding menggunakan grid 400 cc, dan yang bawah itu tadi adalah hasil dari penggerindaan flap disk ya. Nah, ini bisa kita lihat caranya untuk menggunakan amplas. Jika menggunakan mesin seadanya, ini saya menggunakan mesin bor. Ini kita tempel untuk amplasnya, ini masih 400 cc, kemudian dilanjut dengan menggunakan amplas 1000 cc. Nah, bisa dipahami ya. Jadi ini prosesnya agak ribet untuk proses finishing jika menggunakan bahan stainless steel, karena ini kita tidak menggunakan besi ya, besi pipa ya. Jadi kalau pipa besi itu enak, jadi ada guratan sedikit seperti bekas pengerjaan gerinda, itu bisa tertutup oleh epoxy filler ya. Jadi kalau stainless steel ini nggak bisa ya kan, ada guratan sedikit, nanti kalau dicat atau dipoles ya kan, itu akan terlihat jelek. Harus dihilangkan semuanya untuk guratan-guratan sisa pengerjaannya. Nah, di sini bisa kita lihat masih pada pengamplasan aja yang 1000 cc ya. Yang terakhir ini sudah terlihat mengkilat ya kan.
sudah terlihat mengkilat. Jadi ini belum dipoles, jadi lebih baik lagi jika dipoles. Nah, ini bisa kita lihat kerapiannya cukup rapi kan, meskipun masih belum dipoles. Dan jika tidak menyukai warna ya kan, polos saja ya, cukup sampai proses ini aja, tinggal dipoles aja sudah terlihat mengkilat. Tapi karena ini permintaan dari customer, saya harus melanjutkan. Setelah dipoles harus dicat candy sesuai permintaan. Nah, di sini saya memolesnya menggunakan wool polisher dan menggunakan langsol. Nah, untuk alas polesnya ini jangan langsung ke lantai ya, harus dialas menggunakan kayu atau kain, atau bisa menggunakan karet ban. Nah, di sini untuk pemolesannya harus rata dari ujung, kemudian bertahap merambat ke bagian yang lainnya. Supaya apa ya, nanti supaya terlihat itu bekas polesannya tidak bergaris-garis, jadi bisa rata dan semuanya tersentuh oleh mesin poles jika kita pemolesannya itu berurutan seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat untuk pemakaian langsolnya tadi ya, itu langsung aja menyalakan gerinda, kemudian digoreskan ke wool polishernya dan dipoleskan ke bidang yang akan kita poles. Nah, di sini bisa kita lihat ini aja terlihat lambat ya, meskipun ini masih saya menggunakan metode merekamnya menggunakan hyperlapse. Nah, untuk contoh hasilnya seperti ini jika sudah dipoles. Oke. Sudah rapi dan mengkilat. Dan untuk pengecatannya untuk warna candy ya kan, ini bisa dipasang sih ini jika ingin polos mengkilat seperti ini, tapi saya akan melanjutkan menggunakan warna red candy tone dan blue candy tone. Oke, untuk pewarnaannya ini akan saya lanjut di video bagian kedua atau part 2. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Yang belum subscribe silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi berikutnya, dan jangan lupa juga di like video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.